Rambutnya panjang, kulitnya berwarna putih bersih, giginya rapi dan putih. Makanya sih sama. Ketika Dewi Kirana membuatkan air minum untuk sang nenek, tiba-tiba sang nenek membaca mantra. Sepertinya badanku lelah sekali. Lebih nikmat jika minum teh hangat. Nah, adik-adik di rumah, dahulu kala ada seorang raja. Wah, rajanya baik tidak? Ya, rajanya adil, Terus bijaksana. dan baik budi. Ya, rajanya itu sayang pada rakyatnya. Wah, betapa bahagianya para rakyat yang memiliki raja baik dan perhatian. Betul adik-adik. Kita bahagia memiliki pemimpin yang perhatian kepada para rakyatnya. Terus sang raja tinggalnya di mana? Ya kalau raja tinggalnya di kerajaan. Iya ya, kalau raja tinggalnya di kerajaan. Terus kalau Kang Didin tinggalnya di mana? Ya kalau Kang Didin tinggalnya di rumah. Adik-adik? Ya sama, adik-adik juga di rumah. Ah, tapi Dodi beda. Dodi tinggalnya di mana? Kalau Dodi tinggalnya di kardus. Oh di kardus, bukannya di rumah. Ah, Dodi nggak punya rumah, tapi Dodi punya kardus. Kardus? Iya, rumahnya Dodi. Oh iya, Dodi kan boneka adik-adik. Kang Didin hampir lupa deh. Iya kan, Dodi tinggal di kardus kan? Iya, Dodi rumahnya itu terbuat dari kardus dan Masuk ke plastik. supaya nggak kebasahan. Ah, betul kan? Ya, seorang raja yang bijaksana dicintai rakyatnya. Pastilah. Dan raja itu memiliki 2 putri. Maksudnya, Dia tuh punya anak. oh, jadi putri raja. Ya, bener. Putri raja. Ada berapa? Ada 2 adik-adik. Wah, pasti cantik ya. Pastinya anak raja. Rambutnya panjang, Kulitnya, berwarna putih bersih, giginya, rapi dan putih. Makanya sih sama kayak adik-adik dan Kang Didin. pasti banyak. Ya enggak juga. Terus namanya siapa? Nah, yang pertama anak sang raja bernama Siapa? Dewi Kirana. Ah, Dewi Kirana. Iya, Dewi Kirana. Sang raja sangat sayang pada anak yang pertama. Dewi Kirana. Ya, Dewi Kirana itu tutur katanya sopan, suaranya lembut. Pasti anaknya cantik. Ya pasti cantik. Karena budi pekertinya yang baik dan sopan santunnya serta tutur kata yang terpuji. Bahkan para rakyat pun menyayangi Dewi Kirana. Wah, pasti. Terus adiknya namanya siapa? Nah, jika adiknya bernama Dewi Galuh. Dewi Galuh. Ya, Dewi Galuh berbeda dengan kakaknya. Maksudnya tidak cantik. Bukan tidak cantik. Kalau kecantikannya sama-sama cantik. Tapi tabiatnya kalau bicara gak sopan. Maksudnya Ya,
sering mengejek dan menghina. Waduh, jadi sifatnya buruk. Ya, betul. Tutur katanya yang kasar, bahkan ketika ditanya sering angkuh dan tak pernah menjawab. Wah, sombong sekali Dewi Galuh. Betul Dodi, Dewi Galuh perangainya tidak baik. Bahkan para rakyat pun tidak menyukai sama Dewi Galuh. Waduh, bagaimana ini? Karena sang raja memiliki 2 putri, semakin hari usia sang raja semakin bertambah. Tambah tua. Iya betul, rajanya tambah berusia. Tentunya karena sang raja tidak memiliki anak laki-laki, akhirnya sang raja berharap ia segera memiliki seorang cucu. Wah, kalau begitu sih anaknya harus segera menikah, Kang Didin. Betul. Karena kebaikan Dewi Kirana, akhirnya sang raja ingin menikahkan putri kesayangannya. Anak pertamanya itu ya? Iya, betul. Anak yang pertama yang bernama Dewi Kirana pada seorang pangeran. Wah, supaya nanti cucunya mewarisi tahta kerajaan. Ya, betul. Sang raja memilihkan calon suami untuk Dewi Kirana adalah sosok pangeran yang bijaksana juga adik-adik. Ya pastilah, orang baik akan bertemu dengan yang baik pula. Hebat Dodi. Iya dong. Nah, akhirnya sang raja memutuskan Pangeran Inu Kertapati. Namanya siapa? Pangeran Inu Kertapati. Pangeran Inu Kertapati. Ya, ia adalah seorang pangeran yang sopan, Terus, jujur, terus, bijaksana, terus, bekerja keras, terus, mencintai rakyatnya. terus. Ya pokoknya baik deh. Sangat cocok jika Pangeran Inu Kertapati menikah dengan putri raja yang baik pula. Dan dia adalah Dewi. Kirana. Nah adik-adik di rumah, apa yang terjadi saat sang raja memberitahukan kedua anaknya bahwa raja memilihkan Pangeran Inu Kertapati untuk segera menikah dengan Dewi Kirana? Pasti Dewi Kirana seneng. Ya pasti. Dewi Kirana merasa bahagia. Dia pun menerima lamaran Pangeran Inu Kertapati. Terus, kapan menikahnya? Ya, waktu telah ditentukan. Ternyata kebahagiaan yang akan dirasakan oleh Dewi Kirana tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Dewi Galuh. Maksudnya Dodi, tahu nggak? nggak tahu. Kang Didin akan kasih tahu. Iya kan tadi Kang Didin bertanya, Dodi tahu nggak? Yang nggak tahu. Ya, Kang Didin kasih tahu. Ternyata Dewi Galuh juga menyukai Pangeran Inu Kertapati. Maksudnya dia pengen mendapatkan suami yang sama. Bukan pengen yang sama, justru putri kedua sang raja yang bernama Dewi Galuh yang menginginkan Pangeran Inu Kertapati itu sebagai suaminya. Wah, kalau begitu sih repot. Iya, repot. Satu orang diperebutkan
oleh dua putri kerajaan. Waduh, kenapa nggak pilih yang lain sih? Kan masih banyak. Adik-adik, akhirnya apa yang terjadi? Sebelum menikah, pesta itu akan meriah. Tapi ada rencana buruk yang dilakukan oleh Dewi Galuh. Waduh, kenapa ini ya? Ya karena tidak suka jika Pangeran Inu Kertapati menikah dengan Dewi Kirana. Waduh, terus apa yang dilakukan oleh Dewi Galuh? Akhirnya tanpa sepengetahuan sang ayah sebagai raja dan tanpa diketahui oleh kakaknya, malam hari Dewi Galuh keluar dari kerajaan. Wah, mau ke pasar? Bukan, ia mendatangi seorang nenek sihir. Wah, seorang nenek sihir jahat. Bener, seorang nenek sihir jahat. Ia datang saat malam, udara terasa dingin, suasana gelap gulita. Ia keluar dari kerajaan. Ketika sampai di rumah nenek penyihir jahat, ia pun mengetuk pintu rumah sang nenek. Tak lama kemudian, sang penyihir jahat itu membukakan pintu dan bertanya. Apa yang kau butuhkan? Wahai putri cantik. Nenek siap membantu. Nenek akan kabulkan apapun yang Tuan Putri cantik inginkan. Wah, seram sekali. Namanya juga nenek penyihir, dia jahat. Wah, nenek jahat bertemu dengan putri yang jahat. Bener juga ya, yang jahat sahabatnya pasti jahat lagi. Aduh, terus putri Dewi Galuh pengen apa? Ternyata kedatangan Dewi Galuh kepada sang nenek penyihir, ia menginginkan agar nenek penyihir jahat menyihir kakaknya. Menyihir kakaknya? Iya, kakaknya agar disihir menjadi seekor keong emas. Tenang, tenang. Itu sih mudah sekali bagi nenek. Sang nenek pun tertawa bahagia karena ia akan mendapatkan tugas. Ia akan menyihir putri raja yang baik. Wah, terus bagaimana selanjutnya? Setelah Dewi Galuh menyampaikan maksud dan tujuannya, ia pun pulang dengan tengok ke kiri, menengok ke kanan karena khawatir kepergian dan tujuannya diketahui oleh orang lain. Wah, pengumuman, pengumuman. Kenapa, Dodi? Hati-hati, tolong jaga Dewi Kirana supaya tidak jadi keong emas. Loh, kan ini mau mendongeng. Oh iya lupa ya. Lanjut. Nah, adik-adik di rumah, akhirnya Dewi, anak sang raja yang kedua yang bernama Dewi Galuh, ia pun pulang, masuk ke dalam istana dan tertidur. Pagi hari yang cerah, sang putri bidadari yang cantik jelita yang bernama Dewi Kirana diajak bermain. Wah, diajak kemana? Ternyata Dewi Galuh mengajak Dewi Kirana bermain di pinggir laut. Mau apa? Ya mereka sih karena sering bermain berdua, maklum kan kakak adik,
main bersama. Wah, hati-hati Dewi Kirana. Adikmu memiliki niat yang buruk. Tenang dulu. Iya, jadi gak sabaran nih. Adik-adik di rumah, ketika Dewi Galuh mengajak Dewi Kirana ke pinggir laut, ternyata tanpa sepengetahuan Dewi Kirana, nenek penyihir datang dengan pakaian yang sangat lusuh. Tuan Putri, perkenalkan. Kesinilah, aku ini nenek yang baik. Nah, karena sang nenek itu menyapa Dewi Kirana, dia pun dengan senyum tulus mempersilahkan nenek untuk duduk dan menikmati makanan. Maksudnya? Kan Dewi Kirana baik, sehingga dia tidak memiliki curiga ataupun berprasangka buruk pada orang lain. Wah, baik ya. Baik itu. Jadi sang nenek pun dijamu, diberikan makan oleh Dewi Kirana. Namun apa yang terjadi? Saat Dewi Kirana membuatkan air minum untuk sang nenek sihir tadi, kan Dewi Kirana tidak tahu jika yang ada di depannya adalah seorang nenek penyihir yang jahat. Wah, jadi dia tidak kenal. Tidak kenal. Orang ketemu di laut. Wah, Kan anak raja. Di pinggir lautnya kan ada kafe. kafe, tempat istirahat. Hah, dikira kafe. Memangnya di Jakarta Iya, di rumahku juga ada kafe. ada kafe dekat laut? Bukan, dekat lapang bola. Kafe dekat lapang bola. Iya, jadi kalau Dodi main bola langsung tidur. Kalau main bola langsung tidur. Lanjut ah. Akhirnya adik-adik, ketika Dewi Kirana membuatkan air minum untuk sang nenek, tiba-tiba sang nenek membaca mantra. Seketika itu tongkat sang nenek diarahkan ke Dewi Kirana. Terus apa yang terjadi? Beberapa detik kemudian Dewi Kirana berubah menjadi seekor keong emas. Wahai putri yang cantik Dewi Galuh, tugas nenek sudah selesai. Wah, terus, Dewi Galuh, itu kan kakakmu. Harusnya kamu hormat, bukannya malah iri dan dengki. Dewi Galuh merasa bahagia ketika melihat Dewi Kirana berubah menjadi seekor keong emas. Lalu mereka berdua pun pergi dengan riang gembira. Sang nenek mengatakan pada Dewi Kirana, "Kau akan berubah dan sihirku akan hilang ketika engkau menemukan cinta sejatimu." Waduh, bagaimana caranya ya? Akhirnya karena Dewi Kirana berubah menjadi keong emas, Putri Dewi Galuh pulang sendirian. Sang raja tidak penasaran atau tidak curiga kemana kakaknya berada. Hingga suatu ketika ada seorang nenek tua yang mencari ikan di pinggir laut. Nenek mencari ikan di sini.
kadang-kadang dapat, kadang-kadang juga nggak dapat. Wah, nenek, kalau pengen cari ikan yang mudah itu di pasar ikan. Loh, itu mah belanja. Oh, iya, atau di supermarket. Oh, supermarket ya itu namanya jualan, bukan mencari ikan. Nenek bawa jaring. Sang nenek itu menjaring ikan yang ada di pinggiran. Saat jaring itu diangkat, nenek terkejut. Di jaringnya ada seekor keong emas yang cantik. Oh, cantik sekali keong emas ini. Tidak seperti keong emas biasanya. Akhirnya sang nenek tua dengan pakaiannya yang lusuh, ia pun membawa keong emas itu ke dalam rumahnya. Ia jaga dan sang nenek memasukkan keong emas itu ke dalam rumahnya. Ada sebuah tempat dari gerabah. Wah, jadi Dewi Kirana yang jadi keong emas ditangkap sang nenek tua. Ya, Berarti dia jahat juga. tidak, dia itu penduduk biasa yang mata pencahariannya mencari ikan, Dodi. Jadi dia nenek kaya. Bukan nenek kaya, justru karena saking miskinnya sang nenek itu mencari ikan di pinggir laut. Terus kalau dapat ikan, Ya dijual buat beli beras, buat beli lauk pauk dan sayur mayur. wah begitu. Ya, adik-adik di rumah setiap pagi sang nenek itu selalu mencari ikan. Bahkan ketika ia tidak mendapatkan ikan, sang nenek pergi ke hutan Ngapain? mencari kayu bakar. Dewi Kirana yang berubah wujud menjadi seekor keong emas, pagi itu ditinggalkan sang nenek. Sang nenek mencari kayu bakar dan ikan, tapi sungguh malang nasib sang nenek. Kenapa Kang Didin? Sang nenek sakit. Bukan sakit. Pagi itu sang nenek tidak mendapatkan apapun. Maksudnya Kayu bakar dia nggak nemu. ikan? Dia juga nggak dapat. Wah, dari pagi berangkat sampai sore menjelang malam nenek nggak dapat uang. Ya, betul. Nenek sangat sedih. Sang nenek ia berjalan dengan lelahnya karena hari itu ia tidak mendapatkan uang. Pasti sang nenek tak mampu membeli makanan. Nah, adik-adik di rumah, ternyata walaupun beberapa hari di rumah sang nenek, Dewi Kirana merasakan kebaikan sang nenek. Akhirnya Dewi Kirana pun ingin membahagiakan sang nenek. Caranya? Ketika sang nenek itu pergi ke laut, berangkat pagi, rumah sang nenek kan sepi, nggak ada siapa-siapa. Dewi Kirana berubah wujud menjadi seorang putri cantik. Apa yang dilakukan Dewi Kirana di rumah sang nenek? Yang dilakukan Dewi Kirana, ia menyapu semua halaman dan membersihkan rumah sang nenek. Wah, rajin sekali Dewi Kirana. Betul, bahkan Dewi Kirana masak makanan yang lezat dan diberikan untuk sang nenek. Waduh, bahagia sekali. Sebelum nenek itu datang ke rumah, Dewi Kirana berubah wujud kembali. Menjadi keong emas. Ya, betul. Sang nenek dengan tenaga sisanya sebelum malam gelap gulita. Nenek terkejut saat membuka pintu rumahnya. Oh, rumah nenek bersih sekali.
Siapa yang membersihkannya? Atasnya yang kotor sekarang nampak lebih bersih. Tanah yang berserakan dengan sampah kok bersih? Siapa ya? Nenek penasaran. Dan begitu nenek masuk ke dalam ruangan yang besar, Nenek pasti terkejut. betul. Karena di meja makan banyak sekali makanan enak. Sang nenek pun bahagia. Ia tidak bertanya makanan siapa karena ada di meja makan sang nenek. Ia pun makan dengan lahapnya. Wah, selamat makan ini. Nah, tapi kejadian itu berulang, dan berulang. Adik-adik di rumah, ternyata karena seringnya sang nenek melihat rumahnya bersih, pakaian sang nenek sudah dicuci, bahkan disetrika dengan rapi. Yang lebih mengherankan lagi, sang nenek sering mendapati di meja makannya makanan yang lezat. Dan nenek belum pernah memakannya. Maksudnya? Ya sebelumnya nenek kan makannya ala kadar. Sedangkan sejak ada Dewi Kirana di dalam rumah nenek. Dia kan jadi keong. Iya, bentuknya keong emas. Akhirnya sang nenek badannya tumbuh lebih segar dan menyehatkan. Wah, jadi sehat ya. Makanannya kan menyehatkan. Jadi neneknya sehat. Ya, Betul. Saking penasarannya sang nenek, akhirnya pagi itu nenek keluar rumah. Nenek harus bekerja lebih giat lagi. Adik-adik, ternyata itu cara nenek ingin mengetahui sesuatu kejanggalan yang nenek rasakan. Ia berpura-pura pergi ke laut. padahal Padahal sang nenek mengintip. Baru beberapa menit nenek pergi, tiba-tiba dari gerabah yang isinya keong emas berubah wujud menjadi seorang putri yang cantik dengan sangat telaten dan sabar membersihkan rumah nenek. Sang nenek terkejut. Ia terpana melihat kecantikan sang putri Dewi Kirana. terus nenek langsung menyapa. Ya, betul. Dengan gagah, nenek pun setengah berlari dan membuka pintu. Siapa engkau putri cantik? Dewi Kirana pun tersenyum dan menceritakan siapa dirinya. Sungguh malang nasibmu. Kau orang baik, seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik pula. Tapi Nek, adiknya kan Dewi Galuh jahat. Setelah Dewi Kirana bercerita kepada sang nenek, akhirnya sang nenek pun menjaga rahasia itu. Adik-adik di rumah, ternyata Pangeran Inu Kertapati berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mencari keberadaan Dewi Kirana. Dia naik kuda, Menyusuri kampung-kampung. ya kampung demi kampung ia cari. Ketemu. Ya gak ketemu. Bahkan pasti di pinggir laut. Ya, sore itu Pangeran Inu Kertapati ia lelah mencari dan ia pun beristirahat di bawah pohon yang besar. Sepertinya badanku lelah sekali. Lebih nikmat jika minum teh hangat. Kebetulan di sana ada gubuk. Semoga ada penghuninya. Adik-adik di rumah, ternyata
rumah yang dikunjungi atau gubuk yang dikunjungi Pangeran Inu Kertapati ternyata rumah sang nenek. Yang memelihara Dewi Kirana. Ya, Tapi kan dia berubah wujud jadi keong emas. betul. Tapi apa yang terjadi saat Pangeran Inu Kertapati hendak mengetuk pintu, Dewi Kirana yang asalnya keong emas ketika nenek pergi kan, dia berubah wujud jadi putri dan jadi seperti manusia. Ketika membuka pintu, Pangeran Inu terkejut karena apa yang ia lihat adalah Putri Dewi Kirana. Sejak kejadian itu, maka Dewi Kirana ia tidak berubah wujud lagi menjadi, Keong emas. ya, karena dia menemukan cinta sejatinya. Akhirnya Dewi Kirana dan Pangeran Inu Kertapati pun menikah. Lalu bagaimana dengan penyihir? Nah, nenek penyihir akhirnya ia pun tewas karena ada binatang buas yang menyerangnya. Wah, setelah menikah, Dewi Kirana memiliki anak yang baik. Betul. Sang suami yang gagah perkasa Bijaksana. menikah dengan Putri Dewi Kirana yang cantik dan baik hati. Akhirnya suasana kerajaan menjadi lebih tentram. Kenapa? Karena sebentar lagi cucu kerajaan akan segera lahir. Rakyat menyambut dengan bahagia dan juga mereka memberikan hadiah yang akan selalu dikenang oleh cucu kerajaan. Wah, akhirnya mereka hidup bahagia ya. Betul adik-adik. Akhirnya para rakyat pun menyambut saat Putri Dewi Kirana melahirkan dan suasana kebahagiaan semakin meriah dan bahagia. Wah, begitu ceritanya keong emas. Iya, betul. Nah adik-adik, itulah dongeng tentang keong emas. Nah, saksikan terus dongeng-dongeng yang lain hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah adik-adik, itulah tadi dongeng keong emas. Wah, seru Kang Didin. Seru. Jadi pelajarannya adalah jika sesama saudara harusnya saling menyayangi. Iya, bukannya iri terhadap kebahagiaan orang lain. Betul. Akhirnya orang baik pasti akan berjodoh dengan orang baik. Jadi kita harus melakukan yang terbaik. Betul. Seperti siapa? Seperti Dewi Kirana yang baik berjodoh dengan Pangeran Inu Kertapati yang baik. Betul. Akhirnya nenek tua itu dibawa adik-adik ke rumah kerajaan. Wah, jadi nenek itu tambah bahagia. Betul. Akhirnya sang nenek itu menjaga cucu kerajaan dan tumbuh dengan sehat. Karena makanannya bergizi. Iya, itulah setiap siapapun yang melakukan kebaikan maka akan dibalas dengan Kebaikan. dan ingat, apa yang terjadi dengan adiknya? Dewi Galuh. Iya, Dewi Galuh bagaimana? Dewi Galuh akhirnya malu dan minta maaf, mengakui kesalahan. Terus kakaknya memaafkan. Ya, karena kakaknya Dewi Kirana adalah putri yang baik, akhirnya memaafkan. Wah, indah sekali ya. Betul. Nah adik-adik, jadilah orang baik.
Jadilah orang yang terus berbagi dan Tonton terus dongeng anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.